Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Hai Bunda yang kami banggakan? Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Pemirsa Hai Bunda yang dirahmati Allah, pernahkah Bunda sekalian mendengar cerita dari Sumatera Barat tentang anak perempuan usia 7-8 tahun yang gemar membacakan buku pada temannya usai temannya bermain di sawah. Rupanya apa yang dilakukan gadis ini menarik perhatian temannya. Malum saja ya, karena saat itu di awal abad 20 belum banyak anak yang bisa membaca buku. Tetapi anak ini bisa membaca buku. Ternyata kemampuannya membaca buku dimulai dari kegemarannya membaca buku di perpustakaan ayahnya. Ya, dia bukan saja bisa membaca, tetapi suka membaca dan luas pengetahuannya. Siapa sangka ternyata kebiasaannya tadi membuatnya atau berkontribusi pada dipilihnya ia menjadi pahlawan nasional beberapa tahun lalu. Siapakah dia Bunda? Ya, Bunda pernahkah mendengar nama Rohana Kudus? Beberapa tahun lalu ia dinobatkan menjadi salah satu di antara sedikit perempuan yang menjadi pahlawan nasional. Ya, ia dikenal sebagai perintis pers perempuan Indonesia dengan mengembangkan surat kabar Sungguh Melayu dan juga mendirikan kerajinan dan Amai Setia, lembaga untuk pemberdayaan perempuan. Jadi ayahnya pun mungkin dan juga Rohana kecil tidak menyadari bahwa ternyata kegemarannya bisa menghasilkan perubahan ya untuk masyarakat luas. Nah, Bunda yang dirahmati Allah, budaya membaca itu ternyata juga sejalan loh dengan nilai Islam ya. Apalagi di bulan Ramadan ini sebetulnya mengingatkan kita akan momen turunnya Al-Quran ya. Pertama kali di bulan Ramadan melalui surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Menariknya ayat tersebut, ayat pertamanya adalah Iqra yang artinya membaca. Membaca tentu bukan hanya membaca buku ya, tetapi membaca apa saja yang kemudian menghasilkan pengetahuan. Islam sangat menghargai orang yang memiliki ilmu. Dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 disebutkan ya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'malun. Artinya, niscaya Allah akan menunjukkan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi orang yang berilmu akan diberikan derajat yang tinggi. Bunda-bunda yang keren, kemampuan literasi membaca tidak terjadi begitu saja ya. Ia bisa ditumbuhkan sejak dini. Dan sebetulnya merupakan aspek penting dalam pengasuhan ya. Lalu bagaimana tips menumbuhkan membaca? Ada 5 langkah. Pertama, biasakan anak membaca buku. Bahkan kebiasaan itu sudah bisa kita tumbuhkan sejak dari rahim. Sejak dari anak masih berada dalam rahim kita ya. Lalu kemudian bisa dilanjutkan dalam 3 bulan pertama pun sebetulnya anak sudah bisa dibacakan buku dan diberikan kesempatan untuk memegang buku. Kebiasaan tersebut bisa kita lanjutkan sampai usia-usia berikutnya. Nah, yang kedua adalah membacakan buku untuk anak. Ya, orang tua bisa membacakannya kapan saja, termasuk sebelum tidur ya, saat paling penting juga ya. Nah, salah satu cara untuk membacakan buku biasa disebut dengan ritual atau membaca buku dengan suara keras dan jelas. Metode membaca buku ini ternyata dipercaya memiliki banyak manfaat. Apa saja? Pertama, stimulasi otak anak, merangsang saraf di otak anak saling terhubung. Kedua, melatih pendengaran ya, karena kita bersuara keras ketika membaca, dan merangsang kemampuan berbicara karena kita membacakan dengan artikulasi yang jelas. Dan ketika kita membaca, maka anak akan mendapatkan kosakata yang kemudian akan membantunya untuk melatih berbicara. Dan juga membacakan buku dengan suara yang jelas dan keras akan ya menumbuhkan minat baca anak, memperluas pengetahuan dan imajinasi anak, dan juga membangun kedekatan dengan orang tua karena akan terjadi sentuhan, anak mendengar suara orang tua ya, dan anak merasa nyaman dengan kita. Ketiga, kita sebagai orang tua juga bisa menyediakan rak buku ya. Rak buku ini kalau untuk anak usia dini, usahakan rak buku di mana kita bisa menempatkan buku, covernya itu bisa terlihat oleh anak ya, dan tempatkan di tempat lalang anak ya, bukan di pojok ya, sehingga anak akan melihat buku
dan jika tertarik ya, kemudian dia akan memilih sendiri dan mengambil bukunya ya. Kemampuan untuk kemudian memilih dan membaca, mengambil dan membacanya ini sangat penting untuk melatih kemandirian anak. Lalu keempat, alokasikan dana untuk membeli buku. Jangan hanya alokasikan untuk membeli mainan ataupun pakaian, karena buku juga merupakan kebutuhan anak ya, kebutuhan otak anak dan juga kebutuhan psikologis anak. Kelima, hal yang tidak kalah penting adalah menjadi teladan bagi anak dalam membaca. Menumbuhkan budaya baca tidak cukup ya dengan meminta anak membaca, tetapi juga penting anak perlu melihat orang tua melakukan aktivitas membaca. Dengan begitu anak akan menyadari, oh ternyata membaca adalah aktivitas keseharian yang dapat dia lakukan ya. Dan jadikan aktivitas membaca sebagai kebiasaan harian anak. Tapi jangan putus asa Bunda jika anak belum bisa menunjukkan minat baca seperti yang kita harapkan. Terus mengusahakan buku dan juga terus mengusahakan untuk membacakan anak buku. Karena kesukaan membaca buku itu akan tiba di saat yang tepat. Jangan heran jika saat itu datang maka ia akan melahap buku-bukunya tersebut sesuatu. Nah, Ramadan ini mengingatkan kita tentang pentingnya budaya membaca ya Bunda. Dan marilah kita isi bulan penuh rahmat ini dengan mengajak anak membaca, atau kita membaca buku sebagai teladan bagi anak-anak kita. Saya akan menutup kali ini dengan pepatah, jangan pernah membaca karena ini dianggap pintar. Bacalah karena kamu mau membaca dan dengan sendirinya kamu akan jadi pintar. Ya demikian tadi Bunda, semoga Bunda dapat memperhatikannya di rumah. Dan sampai jumpa lagi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.